270 juta jiwa di negeri ini senantiasa berdoa agar negeri ini mampu melewati segala ujian beratnya. Masa depan yang jaya gemilang tak cukup hanya dengan sekedar angan-angan. Pertumbuhan dan pembangunan di berbagai sektor di setiap daerah haruslah menjadi tugas yang bisa diselesaikan dengan begitu hati-hati dan tuntas dengan benar. Karena berbagai kendala dan permasalahan yang ada begitu pelik, bagaikan menghabiskan banyak tenaga juga pemikiran. Negeri ini selalu memberikan PR yang begitu besar, tidak hanya ditentukan oleh para pemimpinnya, tetapi seluruh rakyat harus selalu siap bahu-membahu membenahi diri untuk setiap perubahan masa depan yang lebih baik. Sang Ratu Adil masih terus ditunggu kemunculannya. Berharap perubahan besar-besaran di berbagai infrastruktur moral yang akan ditegakkan dengan tegas, adil, dan bijaksana demi kebaikan bersama. Begitu banyak sektor yang masih harus terus dibenahi dengan cepat, tepat, dan tanggap demi tercapainya masyarakat madani beradiluhung dan gemah ripah loh Cinawi. Untuk itulah siapapun yang kelak akan menjadi Ratu Adil, saat ini beliau sedang terus mengamati beberapa hal. Berikut adalah hal-hal utama yang masih terus diamati, yaitu 1. Mengamati para ahli, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Mengapa hal ini menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan? Karena bagaimanapun beliau tidak akan bertugas sendirian. Setiap bidang sangat membutuhkan sosok-sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, kecekatan, dan jiwa yang benar-benar bersih, diliputi niat baik dan kebaikan untuk sebanyak-banyaknya umat, serta tentunya memiliki integritas yang bagus dan telah terbukti di bidangnya masing-masing. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati, solutif, dan bijaksana dengan keberpihakan hajat hidup orang banyak. Tetapi di dalam setiap hal, nilai yang terpenting adalah pendidikan, pembenahan moral masyarakat menuju kesahajaan. Kesiapan rakyat untuk maju membutuhkan perubahan pola pikir dan ikhtiar terhadap hal-hal yang tidak biasa, bahkan luar biasa. Yang sesungguhnya, semua itu telah tertuang pada ideologi bangsa ini sejak kemerdekaan tahun 1945. Peluang ini masih akan selalu terbuka bagi siapapun untuk melengkapi formasi yang kelak akan disusun. Hal-hal apa lagi yang sedang terus diamati saat ini?
Yang kedua adalah sektor-sektor yang bisa dengan cepat menumbuhkan sumber devisa negara. Negeri ini begitu banyak kekayaan sumber daya yang tersimpan, yang sesungguhnya sanggup mencukupi kebutuhan seluruh rakyat, bahkan dunia. Tetapi masih banyak kebijakan yang belumlah tepat dan adil, hingga kita terkadang bagai hampir mati kehausan di pinggir sungai, yang artinya rakyat masih kekurangan dan masih menderita kemiskinan meski berada di negerinya sendiri yang berlimpah ruah. 3. Mengamati berbagai permasalahan yang telah merugikan negara dan umat. Negeri ini bagaikan gudang makanan. Bila masih terus tak tegas mengurusi para tikus, maka makanan pun akan terus berkurang, bahkan habis. Hanya menyisakan penderitaan dan keterpurukan di mana-mana. Belum lagi kebijakan yang terasa tak adil bagi rakyat jelata. Begitu menyulitkan dan tak dapat dinikmati. Rasa tenang, kenyang, dan aman bagaikan sesuatu yang langka dan harus diperebutkan. Maka itulah yang menyebabkan hilangnya moral serta nilai-nilai luhur yang selama ini seharusnya kita lestarikan. Ditambah kemampuan masyarakat yang belum jeli mengkalkulasi berbagai kerugian yang telah menghancurkan impian akan masa depan, yaitu mementingkan kesenangan sesaat, tetapi susah dalam waktu yang begitu lama. Lalu yang keempat adalah tetap senantiasa memperhatikan budaya dan kemajuan teknologi. Jauh sebelum masa kini, negeri ini telah memiliki peradaban yang begitu tinggi lagi mulia. Kekayaan ragam budaya yang begitu indah merupakan nilai Nusantara yang seharusnya takkan pernah habis membanggakan bahkan mencengangkan dunia. Tetapi kini, budaya sebagai identitas Nusantara terasa mulai sirna, karena tergiur oleh budaya luar yang sesungguhnya asing bagi darah pemikiran kita, mengubah kita menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Teknologi yang terus berkembang sebenarnya akan mampu mempertahankan budaya melalui kecepatan pengiriman dan penerimaan berbagai sumber informasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat tanpa mengesampingkan budaya. Dengan teknologi, dunia akan senantiasa melihat keindahan dan kekayaan negeri kita yang berbudaya dan santun. Terakhir, yang kelima adalah senantiasa mengawasi peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan rakyat beserta peluang-peluangnya, yang di dalamnya juga terdapat peningkatan spiritual masyarakat untuk menjaga kekuatan pertahanan dan keamanan masyarakat dari dalam dirinya sendiri, agar kelak menjadi kuat ketika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman apapun. Dari uraian kelima hal tersebut, kelak seorang Ratu Adil akan benar-benar kembali
menerapkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan cita-cita para leluhur kita, yang di dalam implementasinya sangatlah membutuhkan dasar dan garis-garis besar haluan negara, disertai kebangkitan para satria Nusantara secara bersama-sama dengan penuh kesadaran berdasarkan niat baik membela negeri ini demi anak cucu kelak. Tentunya berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, perjalanan baru Sang Ratu Adil nantinya akan terwujud. Jadi, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menyongsong amanah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, siapkah Anda menjadi calon Ratu Adil yang ditunggu kemunculannya di negeri ini?